Variable index. Halo Sobat Trader, kembali lagi dengan saya Michael Yudi. Kita kali ini mau bahas tentang variable index. Mungkin Sobat Trader baru pertama kali dengar indikator variable index. Indikator variable index termasuk dari kategori indikator trend. Nah, kita mau bahas apa itu variable index, juga kegunaannya. Oke, langsung aja, mari kita saksikan. Oke, kita bahas tentang variable index ya. Nah, kalau lengkapnya namanya variable index dynamic average. Biasa disebut VIDYA ya, VIDYA ya. Dikembangkan oleh Tushar Chande ya, Chande. Ya, perhitungan indikator ini sejalan dengan perhitungan exponential moving average EMA ya. Jadi perhitungannya disesuaikan sesuai secara dinamis tergantung volatilitas ya, harga relatif lah. Semakin tinggi volatilitas ya, semakin tinggi penekanan pada harga. Semakin cepat juga ya indikator ini ya, variable index dynamic average ini beradaptasi dengan perubahan harga ya. Ya, volatilitasnya sendiri diukur melalui CMO ya, Chande Momentum Oscillator ya. Oke, jadi indikator ini dapat digunakan sebagai rata-rata harga bergerak untuk mengidentifikasi ya tren ya, sama mirip dengan moving average ya. Bisa juga dikombinasikan dengan indikator atau teknik analis lainnya. Kita langsung aja, kita bisa insert. Cara masukkannya ya, insert indicator, kemudian masuk ke kategori trend. Ya kan, di sini kan ada moving average ini kan. Nah, kita di paling bawah ini variable index dynamic average ya. Biasa disingkat ini jadi VIDYA, VIDYA ya. Oke. Kita lihat di sini ada parameternya kan, ada periode CMO. CMO tadi itu Chande Momentum Oscillator ya, karena penemunya namanya Tushar Chande ya. Oke. Periode MA kan, ini kan exponential moving average ya. Jadi kita ambil defaultnya aja ya. Ini kan kita lihat di default ya. Jadi CMO nya 9, MA nya 12. Apply to close ya, warna ini defaultnya red ya, merah. Kita klik OK aja. Jadi mirip dengan moving average ya, kita lihat di sini. Jadi cara bacanya bersama dengan moving average ya. Jika ini indikator ini VIDYA ini ya, variable index dynamic average ini ada di atas, berarti cenderungannya itu adalah downtrend ya. Kita kecilin ya. Kalau kita lihat di sini dia di bawah harga ini, maka cenderungannya dia uptrend ya. Jadi kapan kita ambil posisi ya, contohnya seperti ini. Ketika dia cross ya, crossing ini ya, kita bisa ambil posisi sell di sini ya. Jadi kalau kita misalkan tambahkan lagi ya, kita bisa tambahkan lagi untuk indikator ini seperti kayak kita menggunakannya di moving average ya. Misalkan kalau kita sudah pelajari di video-video yang lain ya tentang tree map ya, kita menggunakan 3 MA ya. Jadi ini kan penggunaan yang bersama dengan MA. Jadi kita bisa tambahkan juga indikator ini dengan periode yang lain ya. Contohnya misalkan kita tambahkan periode di sini, misalnya ini 9 ya. Misalkan ini 9, kita tambahkan misalkan di sini 9, kita tambahkan jadi 12 ya. Kemudian kita tambahkan di sini misalkan jadi 26. Klik OK, kita ganti warna dulu, warna biru misalkan. Klik OK. Yang akan mirip dengan moving average. Ya, jadi ketika dia crossing seperti ini, inilah sinyal untuk sell ya. Kita lihat lagi di sini, kalau dia crossing seperti ini contoh, inilah sinyal untuk buy ya. Kita gedein. Misalkan di sini dia crossing di sini, ini sinyal untuk buy. Ya, cross. Ya, kalau kita bisa
kombinasikan dengan analisa teknikal lainnya, ya kita bisa lihat di sini ya, kita bisa tambahkan di sini ya. Ya ketika dia cross di sini mungkin kita nggak langsung buy di sini ya, mungkin kita tunggu dia break resisten seperti ini ya. Kita lihat di sini, kita coba ini kita hilangkan dulu yang ininya apa, kayak right-nya. Nah misalkan dia crossingnya kan di sini nih, kita katakan dulu ya, misalkan crossingnya kan di sini. Nah, kita bisa mulai buy ketika dia cross di sini, breakout ya, breakout di sini. Nah, ini sinyal untuk kita bisa buy. Ya, kalau dia tanpa kita perhatikan level-level high atau low atau resisten atau support, ya kita bisa langsung buy di sini. Ya, dengan bisa kita pasang stop lossnya di bawah level low ya. Take profitnya ya kita misalkan nih 1:1 ya, misalkan kita ukur ya 1:1 ya, misalkan 1:1 seperti ini nih, misalkan kita 1:1 ini kan stop lossnya, maka take profitnya misalkan 1:1 sini ya, ini level take profitnya kita tambahin di sini ya, ini level untuk dia take profitnya ya. Kalau dia 1:2 kita bisa tambahin lagi di sini. Oke, kita tambahin aja misalkan kita geser ke sini ya, kita geser, kita tambahin ini. Dan misalkan ini 1:2 tambahin ya. Kalau misalkan 1:2 pun ya, untuk jelasnya detail tentang risk reward ratio kita bisa lihat di video lainnya tentang risk reward ratio ya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita buy di sini tadi ya, buy di sini. Nah, kita stop lossnya di bawah sini ya. Kemudian take profitnya bisa kita pasang di sini. Nah, ini kalau kita take profit 1:2 pun masih kena ya. Coba misalkan kita ukur lagi ya. Tadi kan dia buy-nya di atas sini nah ya. Karena dia break, ketika break berarti di sini levelnya Pak ininya. Oke, kita bisa geser. Ini 1:1-nya. Oke, 1:1-nya. Kemudian ini kita hilangin dulu. Ini level 1:2 ya. Jadi misalkan ratio 1 seperti ini. Ini kalau dia 1:1 seperti ini ya. Misalkan jaraknya antara open dengan stop loss, misalkan di sini kan kelihatan di 447 poin sini ya. Ini kan kalau dia yang standar lot kan itu sekitar 44,7 pips ya. Oke, berarti TP-nya juga sama 44,7 pips ya. Kalau dia 1:2 ya kali 2 ya, seperti ini, berarti dia sekitar 89,4 pips. 1:2 seperti ini. Kalau dia 1:3 apakah bisa dapat juga? Kita tambahin aja ke atasnya ya. Oke, kita tambahin aja di atasnya sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini kalau dia selama ini kan di time frame H1. Selama dia kita breakout di sini kita buy misalkan. Ini kelihatan dia masih yang merah masih di atas yang biru. Nih, masih di sini pun ketika harga turun pun yang merah masih di atas yang biru. Ya, nih belum crossing lagi. Ini masih cenderung dia naik. Ya, masih cenderung naik. Jadi 1:3 pun masih bisa kena di sini. Seperti itu. Jadi sederhana menggunakan indikator ini. Oke, cukup jelas ya sobat trader. Demikian juga kalau dia mau turun sell di sini untuk posisi sellnya ya. Open sell di sini kalau mau dikombinasikan dengan analisa teknikal lainnya berarti kan di sini dia cross di sini. Oke, cross di sini ya. Oke, kita katakan dulu ya cross di sini kan, berarti kan cross di sini kita sell. Oke, cross di sini kita sell. Oke, kalau gitu cukup jelas tentang indikator variable index dynamic average VIDIA. Oke sobat trader, demikian penjelasan tentang variable index.
Jika sobat trader rasa video ini bermanfaat, tolong share ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa klik loncengnya supaya sobat trader mendapatkan info-info update jika ada video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Salam profit.